Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara menahan lapar dan haus. Puasa sendiri memiliki pengertian-pengertian lain, baik secara umum, secara bahasa, dan secara syariat Islam. Yang pertama, pengertian puasa secara umum. Secara umum, puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan dan minuman, perilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa. Yang kedua, pengertian puasa secara bahasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum, yang artinya mencegah atau menahan. Dan yang terakhir, pengertian puasa menurut syariat Islam. Puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Baik, poin selanjutnya tentang rukun puasa dan syarat puasa. Syarat puasa menjadi dua macam. Yang pertama, syarat wajib puasa. Bila syarat ini terpenuhi, maka seseorang wajib menunaikan ibadah puasa. Syarat pertama yaitu Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah harus beragama Islam. Umat Islam wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, syaratnya ialah baligh. Syarat yang ketiga, berakal. Sesuai para ijma ulama, orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga mereka tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadah puasa. Syarat yang kelima, sehat. Syarat yang keenam, mampu. Syarat yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Dan syarat yang terakhir, tidak dalam perjalanan. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga adalah hari yang diperbolehkan. Poin selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa menjadi dua. Dua rukun ini menjadi inti ibadah, di mana tanpa kedua rukun itu maka puasa menjadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat. Niat puasa fardu harus sebelum terbitnya fajar, sedangkan niat puasa sunnah tidak mensyaratkan sebelum terbit fajar. Yang kedua, imsak. Imsak yang dimaksud adalah menahan diri dari yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, baik yang membatalkan puasa secara dohir seperti makan, minum, bersenggama, dan yang dapat membatalkan pahala puasa seperti menggunjing orang lain. Ahlan wa sahlan, saya Abdurrahman, pemateri ketiga dari kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan landasan hukum dari puasa dan hikmah-hikmah dari puasa. Landasan hukum dari puasa, pastinya kita memegang teguh pada pedoman Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa ialah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jika tidak beriman kepada Allah dan jika kafir kepada Allah, maka tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Karena itulah jangan kafir dan harus beriman dan harus Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jika kita orang beriman, maka kita berpuasa di bulan Ramadan. Jika kita tidak beriman, maka sebaliknya. Karena itulah sebagai orang beriman harus berpuasa. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari
Al-Quran dan hadis untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa ditaruh di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan hikmah. Mari kita bahas hikmah-hikmah dari puasa. Salah satunya hikmah dari puasa ialah sarana untuk menjadikan kita takwa kepada Allah, taqarrub ilallah, dan juga menjaga hati, menjaga jiwa, dan menjaga syahwat, menjaga kesabaran kita, melatih kesabaran kita, menjaga emosi kita, dan sebagainya, mensucikan kita dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan masih banyak lagi dari hikmah-hikmah berpuasa, seperti menjaga qanaah dan sebagainya. Karena itulah jangan lupa berpuasa, karena puasa ialah hukumnya wajib bagi yang beriman dan khususnya yang mukallaf, yaitu Islam, berakal, dan baligh. Mungkin itu dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan tulis di kolom komentar. Syukran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.